Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Nurdina Fitria, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan mengenai Devon Mechanism. Oke, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Soraya Nurdina Fitria, 933405218, lalu Amelia Ayu Pramesi, 933429518, lalu Risa Rakil Nur Amalia, 933430018, lalu Sima Fari Hesti, 933427918, lalu Yulianti Sulistiana 933407418, dan yang terakhir Nova Ayu Fardani 933401218. Oke, kita lanjut ke langsung pembahasan Devon Mechanism. Apa itu Devon Mechanism? Dapat diartikan sama dengan mekanisme pertahanan diri, yaitu bagaimana sebagian cara individu mereduksi perasaan, tekanan, kecemasan, stres, ataupun konflik dengan melakukan mekanisme pertahanan diri, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Baik, di sini saya akan menjelaskan 8 macam Devon Mechanism. Yang pertama yaitu regresi. Regresi itu apa? Regresi adalah sebuah respon yang umum bagi individu bila berada dalam situasi yang frustasi. Yang pertama, misalnya regresi. Regresi itu adalah respon yang umum bagi individu bila berada dalam situasi yang frustasi. Misalnya ya, contohnya seperti seorang perempuan yang ditinggalkan oleh pasangannya sehingga dia duduk sendiri di kursi lalu menghisap jempol dan meratapi. Oke, kita masuk pada yang kedua yaitu denial. Denial itu apa? Denial itu menolak dan mempersepsikan atau menerima realita. Misalnya, seorang anak divonis menderita kanker. Nah, ketika sang anak bertanya pada orang tuanya, "Ma, aku sakit apa? Pak, aku sakit apa?" Nah, orang tua akan memberikan sebuah jawaban, "Ah, nggak apa-apa nak, kamu nggak sakit apa-apa kok, itu cuma sakit biasa." Jadi, seperti dibohongi. Itu untuk itu agar anak tidak cemas gitu. Jadi kayak menutupi sebuah kecemasannya. Yang ketiga, represi. Cara seseorang untuk menahan frustasi yang sedang ia rasakan antara dirinya dan konflik batin. Jadi contohnya, misal seorang anak melaporkan ayahnya sendiri ke pengadilan dikarenakan dia mengingat masa lalu bahwa ayahnya itu pernah memperkosa dan membunuh temannya di masa lalu. Lalu yang keempat adalah displacement. Displacement itu adalah cara memindahkan objek yang mengancam menuju objek yang lebih aman. Misalnya, ketika seorang ibu marah kepada anaknya, dia tidak langsung memukul pada anaknya, tapi dia memukul meja. Nah, seperti itu. Kelima, namanya proyeksi. Proyeksi itu adalah mengarahkan penyebab kecemasan yang ada pada dalam diri kepada orang lain. Misalnya ketika aku lapar, nah aku bilang kepada temanku, kayaknya lapar ya, yuk kita makan gitu. Lalu yang keenam, reaction formation, yaitu mengambil sikap dan perilaku yang berlawanan dengan kepribadian asli. Misalnya ya, seorang laki-laki yang tidak dapat menerima homoseks. Nah, aku bilang kepada temanku, kayaknya lapar ya, yuk kita makan gitu. Lalu yang keenam, reaction formation, yaitu mengambil sikap dan perilaku yang berlawanan dengan kepribadian asli. Misalnya ya, seorang laki-laki yang tidak dapat menerima homoseksualitas menjadi sangat homofobik. Lalu yang ketujuh, yang disebut dengan fiksasi itu apa? Fiksasi itu adalah suatu kondisi tertekan atau frustasi yang membuat dia cemas sehingga ia tidak dapat menghadapi hal itu ya. Jadi misalnya ada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan, memiliki konflik dengan atasannya dan dia dihina dan dia tidak terima atas penghinaan itu. Yang terakhir, sublimasi. Apa sih sublimasi? Nah, sublimasi adalah menerjemahkan sebuah keinginan dan kebutuhan pada perilaku yang bisa diterima oleh lingkungan sosialnya. Misal ya, seorang remaja itu, dia itu sukanya agresif. Nah, dengan agresif yang tinggi, dia berlatih sebuah tinju. Akhirnya dia menjadi seorang petinju. Jadi kan bisa diterima oleh lingkungan. Oke, itu tadi penjelasan saya sebagai perwakilan dari kelompok 6. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.